Menunggu kehadiran buah hati adalah sebuah momen yang cukup bahagia bagi seorang ibu. Perasaan seperti ini kurang lebih sama seperti yang dirasakan oleh seorang wanita yang berasal dari Malaysia bernama Inara. Tapi di suatu waktu, ketika usia kandungan Inara sudah menginjak 8 bulan, Inara mengalami pendarahan. Dan di saat itu juga Inara segera dibawa oleh suaminya ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan. Sebenarnya Inara tidak terlalu takut lagi menghadapi momen seperti ini karena ini bukanlah kelahiran pertamanya. Sebelumnya Inara sudah melalui proses persalinan anak pertama dan anak kedua. Sedangkan di tahun ini Inara akan melahirkan anaknya yang ketiga. Namun satu hal yang tidak pernah Inara bayangkan, di momen inilah dia mengalami sebuah kejadian horor yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Setelah Inara sampai di rumah sakit, dia langsung dijemput oleh seorang perawat dan segera dibawa ke ruang perawatan. Setelah dilakukan perawatan, akhirnya Inara dimasukkan ke salah satu ruang rawat inap, yang ruang itu tepat berada di samping ruang tiket dari perawat. Kalau kita gambarkan denah ruangannya, dari arah pintu masuk, ada 4 ranjang pasien di sebelah kiri dan ada 4 ranjang pasien di sebelah kanan. Saat Inara masuk waktu itu sudah ada 2 ranjang yang terisi, yaitu di ranjang nomor pertama dari sebelah kanan dan ranjang nomor 2 di sebelah kanan juga. Dan saat itu Inara menempati ranjang nomor 3 dari deretan sebelah kanan pintu. Berarti ini ada total 3 pasien yang berada di ruangan itu. Sedangkan selain 3 ranjang itu semuanya kosong, tidak ada pasien lagi yang masuk. Ketika menjelang malam hari, akhirnya Inara memutuskan untuk segera beristirahat. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Inara sudah tidur dengan terlelap. Dia baru terbangun ketika masuk seorang perawat untuk memeriksa tekanan darah. Saat itu angka jam menunjukkan mungkin sekitar jam 11 malam. Setelah selesai, perawat itu akhirnya kembali keluar dengan mematikan lampu kamar supaya mungkin Inara yang saat itu tertidur bisa tidur kembali dengan nyenyak. Setelah perawat itu meninggalkan ruangan dan Inara kembali bersiap-siap untuk tidur, kemudian dia menyadari satu hal. Kayaknya ada pasien baru deh di ranjang nomor 4. Kemudian Inara menoleh. Dan ternyata benar, ada seorang wanita yang sedang duduk bersila dengan kepala tertunduk ke bawah di atas ranjang. Awalnya Inara tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Dia hanya menduga mungkin pasien di ranjang nomor 4 di samping saya ini adalah pasien baru yang dimasukkan oleh perawat ke dalam ruangan ini ketika saya tidur tadi. Ketika Inara memperhatikan sekali lagi wanita yang menempati ranjang nomor 4 di samping Inara ini, kok kayaknya ada yang aneh ya? Karena wanita itu memegang sebuah lonceng kecil. Setelah itu Inara tidak terlalu mau memikirkannya, dia kembali untuk tidur. Saat Inara sudah memejamkan matanya, wanita itu kemudian membunyikan lonceng. Suara lonceng yang dibunyikan oleh wanita itu tidak berurutan, tapi ada jeda. Awalnya Inara tidak merasa risih dengan bunyi lonceng dari wanita itu, tapi lama-kelamaan suara lonceng itu mulai mengganggu Inara untuk tidur. Inara ini sudah mulai agak kesal, tapi dia tidak berani untuk memarahi ataupun mengingatkan si pasien misterius dari ranjang nomor 4 ini. Karena saat itu Inara cuma berpikir suara lonceng itu pasti akan didengar oleh perawat yang berada di tempat piket. Biar nanti perawat saja yang menegur si wanita ini. Selang beberapa menit kemudian, wanita itu mulai mengeluarkan suara mengeram.
Saat sedang mengeram seperti itu, wanita itu tetap memainkan loncengnya, sehingga Inara pun merasa cukup terganggu dengan kehadiran wanita di ranjang nomor 4 ini. Dan secara tiba-tiba, pasien yang berada di ranjang pertama berteriak memanggil nama perawat. Para perawat pun segera datang ke ruangan Inara. Pasien yang tidur di ranjang nomor pertama itu meminta kepada perawat untuk dipindahkan ke ruangan yang lain. Inara makin bingung dengan beberapa kejadian aneh yang terjadi di ruang ini, termasuk dengan si pasien di ranjang pertama yang meminta segera dipindahkan ke ruangan lain. Akhirnya dia memanggil salah seorang perawat dan bertanya, "Mbak, apakah ketika saya tidur tadi kalian memasukkan satu orang pasien lain yang berada di ranjang nomor 4? Si perawat itu pun kebingungan. Dia bertanya ke Inara, "Maksudnya pasien yang mana, Mbak?" Kemudian Inara mulai menceritakan kalau tadi setelah diperiksa tekanan darahnya, ketika dia hendak tidur, dia melihat ada seorang perempuan yang duduk di ranjang nomor 4. Pokoknya Inara menceritakan apa yang dia alami setelah lampu dimatikan tadi. Perawat itu masih merasa heran dan mengatakan ke Inara, "Mbak, di ruangan ini cuma ada 3 pasien dan pun kami tidak memasukkan pasien yang lain." Akhirnya Inara cukup terkejut ketika mendengar jawaban dari si perawat ini, sehingga dia baru menyadari kalau pasien yang berada di ranjang nomor 4 yang dia lihat tadi bukanlah manusia. Lalu para perawat mencoba menenangkan Inara dan 2 pasien yang lain dengan cara tetap stay di ruangan itu sampai keadaan menjadi lebih baik. Lalu keesokan paginya ketika suasana menjadi lebih tenang, akhirnya pasien yang berada di ranjang pertama dan kedua mulai bercerita kepada Inara kenapa mereka meminta dipindahkan tadi malam. Si pasien yang tidur di ranjang pertama, dia bercerita kalau saat dimatikan lampu tadi malam, dia melihat ada seorang wanita yang duduk di atas ranjang nomor 4. Wanita itu seakan memegang seorang bayi atau sebuah boneka sambil memainkan lonceng yang ada di tangannya. Sedangkan pasien yang tidur di ranjang nomor 2, dia bercerita kalau tadi malam dia melihat seorang wanita yang duduk bersila di atas ranjang nomor 4. Wanita itu mengeluarkan suara geraman sambil menggelengkan kepalanya secara cepat. Wanita misterius itu melakukan tindakan aneh seperti itu sambil memainkan loncengnya. Setelah mendengar cerita dari 2 pasien tadi, akhirnya Inara sadar. Mereka melihat wanita itu di waktu yang sama, dengan posisi yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang memiliki kesamaan. Semua yang melihat penampakan wanita itu tadi malam, memegang sebuah lonceng. Setelah mengalami cerita horor seperti itu, akhirnya Inara dipindahkan ke ruangan yang lain. Dan semenjak itulah dia tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh selama di rumah sakit ketika dia akan melakukan persalinan. Oke guys, itulah cerita singkat dari Inara yang mengalami kejadian horor ketika dia akan melakukan persalinan. Dan pun terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.